Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnal khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir, yang telah duduk di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai hamba-hambanya yang dikasihi dan dicintai, hamba-hambanya yang insyaallah digugurkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, diijabah setiap doa-doanya, disehatkan jasmani dan rohaninya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan besar pula kita bersama berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia sampai kita di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sejatinya setiap kali kita duduk di majelis ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Yang duduk faham maupun yang enggak faham, semua yang duduk di majelis ilmu itu pasti pulang membawa pahala. Nah gitu ya. Yang ngerti sama yang enggak ngerti sama. Tapi hakikatnya ada enggak sih orang yang duduk di majelis ilmu tuh sebenarnya enggak ngerti? Enggak ada. Ibu-ibu tuh yang duduk di majelis ilmu, walaupun ibu-ibu ngerasa nggak paham, hakikatnya tuh sebenarnya ilmunya tuh nyangkut di otak depan. Ya, ilmunya nyangkut di otak depan, hanya tidak tercerna saja. Gitu. Hakikatnya semua informasi itu nyantel. Semua ilmu, semua berita, semua kabar itu masuk ke kepala. Tetapi ada yang punya kepala, yang kemudian otaknya itu disaring dan dicerna sama dia. Tapi ada yang juga sama punya kepala, tapi saringannya nggak bekerja, sehingga dia nggak bisa mencerna ilmu yang dia pelajari itu. Maka disebut nggak ada orang yang datang ke majelis ilmu tuh hakikatnya sia-sia. Apa yang bikin kadang-kadang otak kita itu kesumbat, nggak mencerna ilmu? Apa kadang-kadang yang bikin otak kita itu saringannya mampet sehingga dia jadi nggak mampu mencerna ilmu? Para ahli ilmu mengatakan penyebab utama yang membuat orang punya otak tidak mampu tersaring dan tercerna itu karena hatinya gelisah. Ya, hatinya gelisah, hatinya nggak tenang. Itu bisa banyak faktor. Bisa karena emang hidupnya banyak masalah, bisa karena hatinya bermasalah. Jadi nggak bisa kita langsung simpulin ya, oh orang yang otaknya nggak kesaring itu yang lagi banyak beban hidupnya, belum tentu. Atau mungkin orang yang otaknya sulit menyaring ilmu atau mencerna ilmu adalah mereka orang yang hatinya kotor, juga belum tentu. Tetapi faktor-faktor itu boleh saja disebabkan satu, hati gelisah. Tentu orang yang di dalam hatinya punya penyakit, pasti hatinya gelisah. Anggaplah orang kena penyakit hasut, gelisah nggak dia? Gelisah. Orang
kalau sudah kejangkit penyakit hasut misalnya, otaknya nggak bakal benar mikirnya. Maka semua informasi tadi, ilmu yang dipelajarin, kemana perginya? Nggak pergi kemana-mana, dia cuman setak, mampet. Dia mampet di depan, dia nggak bisa kesaring. Dia tidak mampu diamalkan oleh pelakunya karena pelakunya yang menyumbat itu semua. Jadi kadang-kadang kita hadir kajian ke sana sini, kenapa sih ngamalin ilmu itu terkesan sulit? Karena memang ada yang kesumbat. Kenapa ilmunya seringkali kelupa? Karena ada yang kesumbat, dia tidak bisa tersaring. Nah, penyebab-penyebab sumbatan itulah yang perlu kita sama-sama juga selesaikan. Kalau kita sadar yang bikin hati gelisah itu misalnya amarah, karena benci, karena dengki, ataupun karena penyakit-penyakit hati lainnya, kita harus segera berusaha membereskan sumbatan itu. Biar dia bisa jalan di jalannya. Biar kalau kita dapat ilmu, dia nggak setak, cuman nyampe di otak depan aja. Tapi ilmunya bisa diamalin. Jadi kenapa misal maaf ada orang contoh, ibu ngaji aja, tapi gibah jalan terus. Nah, kan suka ada yang ngomong kayak gitu, ngaji aja tapi gibah jalan terus. Nah, kenapa tuh? Ada satu perilaku buruk yang terus juga berkelanjutan kita perbuat walaupun kita tahu ada dosanya, walaupun kita tahu itu dilarang, walaupun ternyata masalahnya ada pada sumbatan otak ini. Kalau itu bukan dari masalah penyakit hati, misalnya bukan karena penyakit hati, insya Allah orangnya hatinya Masya Allah, sama orang maka gak ada dengkinya, sama orang maka gak ada hasutnya, sama orang maka gak ada bencinya, sama orang gak ada keselnya. Tapi apa? Dia kesel sama dirinya sendiri. Dia keselin hidupnya, dia keselin nasibnya. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Dan seterusnya. Ini kan kegelisahan lain lagi. Tapi sama-sama gelisah, hidupnya nggak tenang. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya yang harus begini? Iya, kenapa saya harus begini dengan ketidakberdayaan saya? Kadang-kadang biasanya yang suka begini orang sakit. Orang sakit yang hanya terkapar di atas tempat tidurnya. Dia ngerasa ngapain sih pakai masih ada umur? Dia kalau mau diambil, ambil aja. Nah itu biasanya udah mampet tuh otaknya tuh. Dia lupa ilmu waktu diingetin bahwa umur itu di tangan Allah, bahwa umur itu anugerah dari Allah. Mampet, dia nggak inget tuh semua. Yang dia ingat adalah kemarahannya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang membuat gelisah hatinya. Ada nggak enak nih, dia ngerasain sakit, dia ngerasain gak nyaman, dia lupa ilmu-ilmu yang pernah dia pelajarin, dia lupa. Makanya kadang-kadang perlu diingetin, kan gitu. Kegelisahan itu bikin sumbat. Nah, kalau kita lagi tiba-tiba emosi, contohlah ibu-ibu udah dibilangin, Bu, sama suami yang nurut. Kalau lagi kesel nurut nggak? Enggak kan? Nah itu kan saya selalu bilang kalau murid saya nggak ragu, udah pada jujur-jujur orangnya. Iya. Kalau ketemu sama situasi-situasi seperti itu, kita tahu hukumnya, nurut sama suami wajib. Nah, iya kan? Udah tahu hukumnya. Tapi begitu kebentur sama emosi, lupa tuh ilmu wajib. Gak inget sama itu ilmu wajib, suruh nurut sama suami, enggak. Gak inget kan? Ibu tahu sama anak gak boleh kata-kata. Iya kan? Iya, kalau udah marah sama anak, ya Allah mau jadi apa ente? Gitu. Nah, untung anaknya nggak jawab. Umi aja ngelahirin aneh nggak tahu aneh mau dijadiin apa, lagi aneh. Gitu. Pada saat kesel sama anak, keluar tuh kata-kata. Kemana tuh ilmu yang diingetin? Hati-hati. Ucapan orang tua itu doa. Iya kan? Kita kemana tuh ilmu? Ilmunya nggak kemana-mana, cuman nggak kesaring. Karena saat itu terjadi, artinya saat emosi, itu membuat kita punya ilmu, informasinya tersumbat. Nggak bisa mikir jadi. Iya kan? Nah, kira-kira nih, ibu-ibu ini di tahap yang mana? Otaknya kesumbat apa enggak? Hah?
Ya, gampang aja. Kalau mau ngukur kira-kira otak kita nih otak yang banyak sumbatan apa enggak, coba pegang aja batang lehernya. Bener. Batang lehernya tegang apa enggak? Ya sudah, itu tersumbat berarti. Berarti ini kalau ininya tegang, maksudnya ininya keras dipegang, nggak lunak gitu. Ini bukan karena ini ustazah leher saya memang bermasalah ototnya gitu. Itu mah sedikit, sekian banyak, sekian persen dari saya. Tapi keumuman yang terjadi bikin tengkok kita tegang itu marah. Itu saat kita marah. Orang yang ntar kecetit lehernya, aduh itu pasti marah terus. Gitu. Jadi iya sumbatannya ada di sini, berasa ketegangan aja di sini. Ya udah dah, dikasih ilmu apa aja, dia ilmunya nyangkut sampai di depan, otak depan doang. Sampai di otak depan doang. Ya ala kulli hal. Tapi yang saya ingin sampaikan ke ibu-ibu di sini apa? Nggak ada yang namanya kita belajar sia-sia tuh nggak ada. Informasinya semua nyampe. Cuman kenapa nggak bisa kecerna? Inilah alasannya ingin saya sampaikan ke ibu-ibu. Maka solusi di saat kita tuh pengen ilmu itu bisa kepake. Iya dong, masa ngaji terus tapi ilmunya nyangkut aja di otak depan. Tapi kan kita pengen ilmunya biar bisa diamalin juga. Ilmunya biar kepake lah. Maka yang perlu dikondisikan adalah hatimu jauhkan dari gelisah. Hatimu jauhkan dari amarah. Itu yang akan membuat ilmu-ilmu bisa diamalkan oleh pemiliknya. Gitu. Kalau udah hati tenang, hati tidak ada emosi, tidak ada amarah, insya Allah itu semua ilmu kapan aja aksesnya, filenya bisa dia buka. Ingat aja, oh iya bener. Suami nih kalau lagi ngomel dengerin aja. Kata. Kepake tuh ilmunya. Anak kalau lagi megerin usut aja dada. Astagfirullahaladzim. Kayak ilmunya ada, bisa dipakai, diingetin. Kan katanya kalau ngadepin suami jangan sautin, anak jangan sautin, kan gitu. Ntar nyautnya kalau dia diem gitu. Jadi kan nggak main saut-sautan maksudnya. Maksudnya itu kan jadi waktu ngomong waras, ngomongnya nggak pakai emosi, ilmunya berarti kepake. Itu kan arti lain. Berarti saat situasi-situasi ustazah, emang emosi itu kan perlu tahunan belajar ngendaliinnya. Benar, emosi perlu tahunan belajar ngendaliinnya, bahkan mungkin seumur hidup. Karena emosi itu berteman sama nafsu. Ya, emosi itu temenannya sama nafsu. Jadi kalau dia perlu belajar seumur hidup, benar banget. Cara kita gimana kontrol emosi kita berarti sama dengan belajar seumur hidup. Nah, iya. Sampai kita betul-betul bisa menekan hawa nafsu, artinya sama dengan kamu berhasil mengontrol emosimu. Oke, arti lain, kalau kejadiannya ustazah, tiba-tiba saya emosi sama anak gak punya kira, ngamuk. Suami lagi mancing emosi luar biasa. Padahal kalau ibu kepancing emosi begitu, bisa jadi dia sebenarnya udah kepancing emosi lebih dalam sama ibu gitu. Ya. Atau intinya situasional lah seperti itu. Itu gimana? Yang perlu dilakuin adalah Nabi kan udah ngajarin. Ubah posisi. Posisi itu penting. Kalau lagi kesel, kata Nabi lagi berdiri, suruh duduk. Kalau lagi duduk emosi suruh rebahan. Jadi jangan hadis itu jangan selalu diartikan dalam bentuk artinya gitu. Tetapi coba perhatikan garis besar dari maksudnya hadis. Apa maksudnya hadis? Ganti posisi. Kalau di dalam ruangan tengah rumah kita kayaknya lagi panas, ke kamar, nyalain AC. Ya, pindah ruangan gitu ya. Ini kayaknya di sini ruangannya tegang. Aduh, jangan mau gabung dah. Takut auranya ke transfer, masuk ke kamar dulu. Pindah posisi. Abis ngomong sama suami kayaknya nggak enak,
lagi duduk, aduh daripada makin diladenin makin panas, pergi dulu ke kamar mandi, ngadem. Mandi gitu. Beri ruang. Saat emosi kamu kasih ruang, emosinya reda. Begitu balik lagi, suami lagi marah-marah, kamu tuh ya, maaf bang, bentar bang, aneh ke kamar mandi dulu ya. Ibu ke kamar mandi, balik lagi, suara dia udah nggak gitu, suaranya udah nggak gitu. Ayo bang kita lanjut. Tapi udah berubah posisinya. Ayo kita lanjut, udah beda, udah nggak sama. Ayo kita lanjut, udah nggak sama kasusnya. Kasih ruang, kan Nabi yang ngajarin, ganti posisi, berangsur dari situ, jauh-jauh dari situ dulu, pindah posisi. Sama yang kedua, atur nafas. Apa orang dikaitin ketenangan hati didapat dari apa? Dari zikir. Maka kamu kira zikir itu apa? Zikir kalau bicara tentang levelnya tingkat tinggi, zikir itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngap-ngapan ente zikir begitu. Tapi kan arti zikir kalau diartiin sama level tingkat tinggi, zikir itu artinya apa? Kamu mengatur nafas. Makanya ada sejarah salah satu ulama, biografi kehidupannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, itu hidupnya nggak pakai jam. Kenapa? Karena dia ngatur jamnya pakai nafasnya. Dari zikir yang dia baca, dia udah tahu ini jam sekian, bentar lagi masuk zuhur. Dia tahu ini bentar lagi asar. Dari mana? Dari helaan nafasnya. Itu gak main-main. Jadi kalau bicaranya ilmu hari ini dibuktiin sama ahli pakar-pakarnya, dikaitin sama para alim ulama kita, nyambung tuh ilmu. Emang nyambung, bener. Cuman versi bahasa mereka atur nafas. Kalau kita ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ngomongnya zikir sama Allah, hati tenang. Cuman kan level zikirnya kita nih yang perlu dirapiin. Jadi kalau lagi emosi istighfar kan, kata disuruh istighfar, ente kesetanan dibilang gitu. Astagfirullahnya nggak cepet-cepet gitu, nggak astagfirullah, 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 nggak reda emosinya. Tapi begitu astagfirullah, sambil yang diturunin kan nafasnya. Nafas yang diturunin astagfirullah, nafasnya turun emosinya barengan astagfirullah, sambil apalagi kalau bisa ngeresapin dengan arti yang dibaca itu dalam bentuk zikir. Waduh, makin dalam lagi. Nggak ada orang yang hatinya gelisah kalau dia ngamalin itu. Nah, jadi hadirnya kita di majelis ilmu itu semua tidak ada kerugiannya, tidak ada yang patut disesali, tetapi amat disayangkan. Ternyata informasi yang selama ini didapat dari hadirnya kita di majelis ilmu semuanya nyangkut di otak depan, tidak terserap karena ternyata kesalahannya bukan ilmunya nggak manfaat, bukan tentang wah ilmunya nggak masuk, bukannya bahasanya gitu, bukan terkait itu. Ternyata dia sendiri yang menyumbat ilmu itu untuk bisa digunakan oleh dirinya, kesumbat. Maka kita belajar di mana yang Nabi SAW ya sering kali ingetin sama kita, untuk apa? Untuk belajar tidak marah, belajar untuk hidup tenang, belajar untuk jauhkan hati dari gundah, belajar untuk jauhkan diri dari sedih. Semua itu kan Nabi udah ajarin sama kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar sehari perlahan demi perlahan sampai insya Allah, oh kalau kemarin-kemarin belajar sambil otaknya tegang, esok setiap kali mau hadir majelis ilmu pegangin lehernya, tegang apa? Ini masalahnya ilmu mau didapat jangan sampai tegang. Wah kata ya, wallahu a'lam. Kita lanjut daripada kitab Safinatun Najah. Kita belajar sampai di faslun al-arkan allati talzamu fiha tuma'ninah. Masuk lagi nih, unik kan ibadah apa? Dalam ibadah pun ternyata perihal tentang kita beribadah sama Allah, di sana ada juga tuntutan untuk tumakninah. Tumakninah itu artinya apa?
Tumakninah itu kan kalau diartikan dengan istilah bahasa, tumakninah artinya ya berhenti, diem, begitu kan? Tetapi kalau diartikan lebih dalam makna tumakninah itu artinya tenang. Tumakninah maknanya tenang. Bahkan dalam ibadah pun kamu diminta untuk tenang, jangan lupa itu. Idza ataitum ila shalah, dalam sebuah riwayat Nabi menyampaikan, idza ataitum ila shalah fa alaikum bisakinah. Kalau kamu mau datang ke salat, maka hendaknya kamu datang dengan tenang. Bisakinah, jalannya enggak boleh seradak seruduk. Jalannya enggak boleh tergesa-gesa. Fa alaikum bisakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Kata Nabi, yang kamu dapatnya udah di rakaat keberapa? Ya udah. Yang kelewat tinggal sempurnain. Jadi kamu gak usah mati-matian ngejar demi dapetin rukuknya imam biar dapat rokaat. Gak usah begitu. Kalau akhirnya begitu takbir Allahu Akbar, enggak gitu diajarin sama Nabi ya. Mau datengin sholat tumakninah, mau hadir kajian tumakninah, ya. Yang pengen dapat barisan depan tumakninah, ada ahsan lak. Daripada ente lari-lari, tumakninah. Atau agresif, sudah datangnya telat tapi maunya di depan, agresif kan? Enggak gitu. Fama adraktum fasallu, yang kamu dapetin sholatlah, yang terlewat sempurnakanlah. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kita masuk ke faslun, ini bab apa? Babnya rukun yang mana di dalamnya diharuskan disertainya tumakninah. Arkan allati talzamu fiha tumakninah. Kita masuk ke rukun yang mana dalam perbuatan ini diharuskan adanya tumakninah dalam sholat ya. Jadi kalau ada orang sholat tetapi di sini tidak ada tumakninah, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Bayangkan tumakninah sampai menjadi rukun. Kalau kita berarkanus sholat, di antara rukun-rukun sholat, di situ kan ada gerakan-gerakan yang kita dapati di dalamnya tumakninah fi. Di sana di dalamnya harus ada tumakninah. Nah ini apa? Ada 4. Al-awwal ar-ruku'. Yang pertama itu adalah ruku'. Maka rukun yang wajib adanya tumakninah ada 4. Pertama ruku'. Jadi orang kalau ruku' itu ingat jangan tergesa-gesa. Sempurnakan bacaannya. Walaupun dia hanya mau bacanya 1 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 1 kali, tapi bacalah dengan sighah yang sempurna. Baca dengan ucapan yang sempurna. Agal tumakninah paling sedikit apa? Subhanallah. Durasi waktu tumakninah yang paling sedikit itu bacaan subhanallah. Nah, jadi kalau kita sholat, jangan kita baca bacaan ruku dalam keadaan tubuhnya nggak benar-benar ruku, tubuhnya baru setengah ruku, atau tubuhnya udah ruku, udah setengah bangun. Nah, yang sering terjadi kan begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gerak, ya. Subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Ini mulutnya belum kelar, napasnya belum habis. Dia udah gerak lagi ke gerakan selanjutnya. Enggak, tumakninah, rasain deh. Walaupun kamu mungkin tidak mau sampai 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdinya, enggak mau 3 kali, tapi kamu baca cuma 1 kali dengan kadar tumakninah betul-betul, ente bakal rasain sholat ente beda. Enak banget tuh sholat. Kayaknya tuh betul-betul kita memberi satu ruang, waktu yang kita betul-betul jadikan itu momen ibadah kita sama Allah. Jadi enggak tergesa-gesa, enak kan sholat kayak gitu. Ya Allah, kita punya 24 jam, dipotong 5 waktu, ambillah dalam 1 waktu kita ngerjain sholat 5 menit.
Berarti cuman 25 menit satu hari dari 24 jam yang kita dedikasikan itu betul-betul murni lillah. 25 menit kita dalam sehari untuk Allah, masa iya segitu kita mau cepat-cepat usainya? Lihat ruku pertama. Jadi kalau ruku yang benar. Thummal i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau bisa tangan udah gerakannya udah lurus dulu gitu. Badannya udah benar-benar stretching tegak lagi. Udah berdiri dalam posisi tegak. Apa bacaannya kalau i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita baca yang Ustazah, saya ribet tuh, kebelit-belit mulu. Paling mentok apa bacanya? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Seenggak Rabbana lakal hamdunya kamu bedain ya sama yang orang bacanya lengkap. Kamu sama-sama ngucapin kepadamu, ya Allah aku bersyukur. Sama? Kita ngucap lakal hamdu. Pujian untukmu ya Rabb. Tapi yang satu ditambah bil samawat. Pujiannya seluas langit. Wal ard, seluas bumi. Berarti bilangannya banyakan yang mana nih? Ya banyakan yang baca sempurna dong. Mil'us samawat, mil'ul ard, mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan seluas bilangan yang kau kehendaki. Yang setelahnya nggak ada lagi batasnya, ibaratnya gitu. Mau samain sama orang yang cuman Rabbana lakal hamd, ya beda. Yang satu cuman Rabbana lakal hamdu. Pantes kalau ada hadis riwayat yang menyatakan saat salah seorang sahabat itu membaca doa tersebut, Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Nabi, ra'aitul malaika, saya lihat malaikat berebutan nyatetin pahalanya. Saking banyaknya. Nah ini i'tidal Rabbana lakal hamdu doang. Atau mungkin dengan bentuk tergesa-gesanya. Enggak. Kita belajar dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni katanya tiap malam itu dia ada saat ruku. Malam ini adalah malamnya ruku. Besok malamnya i'tidal, besoknya lagi malamnya sujud, ya Allah. Jadi dia sepanjang sholat ada satu malam di mana rukunya yang paling panjang. Sholatnya nggak banyak-banyak, 2 rakaat misalnya. Tapi malam itu rukunya panjang sampai mau menjelang fajar. Jadi dia ruku aja. Kan itu ibadah dilakuin sama malaikat. Malaikat ada yang diciptain sama Allah dari awal khuliq, dari awal diciptain ruku aja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang awal diciptain sama Allah sujud aja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptain sama Allah tegak aja berdiri ila yaumil qiyamah. Nah, salat ini kan menggabung daripada amal ibadahnya para malaikat ini yang disempurnakan sama Allah dalam wujud salatnya kita. Dan begitu juga zaman-zaman Nabi terdahulu. Jadi kalau mungkin dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad, syariat yang turun itu kan beda-beda setiap umatnya. Ada yang diperintahkan sama Allah, misal contoh di kan zaman Al-Ghadim, umatnya itu sholatnya berdiri aja. Kayak sholat jenazah kan gak ada rukunya, gak ada sujudnya. Ada yang sholatnya diri aja. Ternyata ada umat yang diperintahkan sama Allah sholatnya ruku. Nah yang nyempurnakan siapa? Yang nyempurnakan Nabi Muhammad. Jadi sholat kita itu adalah sholat menyempurnakan ibadahnya umat-umat terdahulu. Dalam bentuk sholat kita nih mau dikerjain namanya. Ada rukunya, ada i'tidalnya, ada duduk di antara 2 sujudnya, ada apa? Ada sujudnya, ada berdirinya, semua ada di situ dijadikan satu. Fal i'tidal. Nah, i'tidal juga diharuskan adanya tumakninah. Tsumma yang ketiga sujud. Tiap kali kita sujud di sana diharuskan adanya tumakninah. Bayangin, sujud itu kan agrab ma yakunul abdu inda rabbi fi sujud. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Keadaan
yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Jadi bayangin aja, itu adalah momen terdekatnya kita dengan dia, zat yang menciptakan kita, Rabbuna, Rabbul Alamin. Nah itu pada saat kita sujud, coba sujudnya diresapi, dirasa, direnungi. Bahkan sujud itu kan banyak dibilang sebagai pengobatan penyakit orang-orang sekarang. Ada yang bilang ngobatin sakit mata, sujud. Ngobatin penyumbatan pembuluh darah otak, sujud. Banyak asbab-asbab dari kesembuhan yang datangnya di sujud. Apakah itu bisa didapat dengan sujud yang hanya durasinya? Enggak. Maka kadang-kadang orang bilang, kapan kita itu merasa sujud kita kayaknya udah pas? Coba rasain. Sujud itu kan sunnahnya mata dibuka, bukan mata tertutup ya. Ya, sujud itu sunnahnya mata terbuka, bukan mata tertutup. Jadi waktu kita sujud, buka matanya. Saat itu kamu sambil rasain ada sesuatu yang mulai mengalir ke kepalamu, artinya oksigennya udah masuk ke otak. Itu nggak bisa dibohongin, itu bisa dirasain kok. Kamu sujud, lamaan dikit matanya dibuka, karena memang sunnahnya begitu. Mata dibuka, dalam kurun waktu yang cukup diberi jeda itu, kamu sambil rasain ada sesuatu yang mulai kemudian kayak ibaratnya botol gini ya. Nah, botol kalau posisinya begini, saat diputar dia tahu agak lebih berat di sini. Saat dia mulai ditekan ke bawah. Kepala kita saat mulai ditekan ke bawah, kita mulai ngerasa kayak ada sesuatu yang mulai numpuk di otak kita. Yang numpuk itu apa? Sebenarnya oksigen, bukan darah. Orang lemot kan yang oksigennya nggak nyampe ke otak. Kan kalau ada orang lemot-lemot suruh sujud yang lama gitu. Biar apa? Biar oksigennya nyampe ke otak, ketahuan. Ini orang ketulalit diajak ngomong, wah oksigennya nggak nyampe ke otak. Ya, begitu aja sederhana. Jadi kita ngerasa saya kayaknya agak lemot nih, sujud deh yang lama. Jadi bukan cuma kurang air, kurang sujud. Kalau orang kan bilang kurang air kamu, kurang mineral, enggak, kurang sujud kamu. Jadi iklannya kita ganti sekarang ya. Itu mah, ada orang tuh lemot aja, sujud ente yang lama. Insya Allah berasa efek dari dampak sujud yang lama itu oksigennya buka. Dan dibilang orang biasanya kalau habis sujud matanya lebih terang, ya matanya lebih terang. Bedalah hukum Allah nggak mungkin sama dengan sembarang hukum. Sujud di sana dibutuhkan juga tumak nih. Tumak yang keempat, al-julus bainas sajadatain, duduk di antara dua sujud. Nah di situ juga dalam doa yang kita baca di antara dua sujud Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Baca, saya udah sering ulang-ulang itu sambil diresapin, artinya kan enggak sembarangan. Artinya bagus. Berarti kita lagi memohon sesuatu yang baik sama Allah sambil diresapi, sambil dirasa. Jadi tumak ninah ini kita diminta diam ya, setelah gerak. Jadi gerak dulu yang sempurna, baru beri diam. Bukan beriringan sambil gerak, sampai gak ada diamnya sama sekali. Ini salah. Ya, walau kamu mau sholat se-ekspres apapun itu, sayang banget kalau sampai sholatnya nggak ada tumak ninah, karena sholatnya jadi nggak sah. Jadi kalau definisi tumak ninah itu sendiri gimana? Tumak ninah adalah diam setelah gerak. Gerak dulu, baru diam. Jadi gerakannya sempurna, baru beri ruang untuk diam di sana. Baru di situ kita baca Subhana Rabbiyal Azim au Rabbiyal A'la wa bihamdih. Paham sampai di sini ya? Insya Allah. Nah, ini adalah tumak ninah. Dalam sholat dibutuhkan adanya tumak ninah. Begitu juga dalam hidup, dalam rumah tangga. Makanya kenapa yang pertama dari kesempurnaan rumah tangga itu as-sakinah,
sakinah, mawaddah, warahmah. Lagi-lagi tenang di awal. Kalau udah tenang baru datang cinta. Kalau udah datang cinta baru datang toleransi. Tapi kalau udah dari depannya udah nggak dapet, itu tenangnya nggak ada. Jangan harap ada mawaddah, apalagi rahmah. Jangan harap ada itu semua. Sama apapun dalam hidup, dalam bekerja, dalam apapun, kuncinya tenang. Kalau orang sudah tenang yang nggak ada, jangan harap semuanya bisa diselesaikan olehnya, enggak. Yang ada biasanya orang kalau mengerjakan sesuatu tanpa diiringi dengan adanya ketenangan di dalam sana, pasti justru memunculkan masalah selanjutnya. Kacau aja dikit otaknya, kacau semua kerjaannya, kacau semua urusannya, bukan kelar, tambah masalah, iya. Dari apa? Dari hilangnya tenang. Subhanallah, tenang itu nikmat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Untuk apa fungsinya? Allah yang jawab, liyazdadu imanan ma'imanihim. Tenang itu punya fungsi nambahin iman. Jadi orang kalau pengen imannya nambah, tenang ada di depan. Orang pengen ilmunya nambah, tenang. Orang pengen hidupnya sejahtera, tenang. Pengen apa aja dalam hidupnya, dia pengen raih apapun yang ingin dia capai, maka awali semua niat itu dengan tenang. Dengan tenang. Baik. Thumma faslun, kita masuk ke fasl selanjutnya, asbab sujudus sahwi. Sebab sujud sahwi. Sebab-sebabnya sujud sahwi. Kita tahu sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kapan sujud sahwi berubah hukumnya menjadi wajib? Ada yang tahu? Kapan sujud sahwi berubah hukumnya menjadi wajib? Apa? Kalau ada yang terlupakan, jelas-jelas sujud sahwi sunnah. Kalau ada yang terlupakan kan nanti kita akan bahas di sini. Tapi kapan sujud sahwi berubah hukumnya menjadi wajib? Kalau imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Di luar daripada itu sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, kita misalnya ntar kita akan bahas apa yang terlupa atau apa gitu. Hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu sendiri jikalau tidak dikerjakan, ini tidak apa-apa gitu. Tapi sujud sahwi menjadi harus dikerjakan kalau kamu sholat berjamaah. Begitu kamu sholat berjamaah, imammu sujud sahwi, kamu selaku makmum wajib ikut sujud sahwi. Nanti jangan pinter-pinter sendiri, tahu hukumnya sujud sahwi sunnah, begitu imamnya sujud sahwi dia mikir, mana lagi males, ada jerawat di jidat sakit, tungguin aja. Nggak bisa. Kalau imam yang ngerjain, makmum terikat dengan apa yang dikerjakan imam, maka makmum jadi wajib mengerjakan sujud sahwinya saat itu. Karena imamnya sujud. Dan di sini sebab sujud sahwi itu ada 4. Sebelum kita masuk ke 4 ini, sahu itu apa? Sahu itu apa bahasa Arab? Sahu itu secara bahasa lupa. Ya. Dan Islam ini kan indah ya, segala sesuatunya kalau lupa itu dimaafkan. Lagi puasa, kelupaan minum nggak apa-apa. Kelupaan makan nggak apa-apa, gitu ya. Kalau lupa, sholat ada yang lupa, ternyata ada sahu di sini, ada hukumnya juga, ma'fu. Orang ibaratnya kalau lihat hari ini ada yang susah memberi maaf kepada orang yang lupa, ini bahaya. Kamu kiblatnya siapa? Bahkan sekelas Nabi SAW pun segala sesuatunya kalau didasarkan karena lupa, fal ma'fu anhu, harus dimaafin. Anak kamu lupa sesuatu, orang lupa nggak bisa dibohong-bohongin ya, dimaafin. Suamimu lupa hari ulang tahunmu, maafin. Ini ngambek kamu, saya nggak nyangka.
Diungkitnya sampai tahun depan. Apalagi hari anniversary-nya. Waduh. Ulang tahun harus diingat, hari nikah harus diingat. Harus dirayain lagi. Kalau kelupaan, kebangetan, berarti aku nggak penting buat kamu. Repot banget ya. Artikan apa namanya? Hari jadi pernikahanmu itu dengan kamu melirik pencapaian apa dalam rumah tangga yang sudah berhasil kau capai bersama dengan suamimu. Jadi jangan cuma ngerayain tanggal, tapi rayain pencapaian dan syukuri nikmat itu. Kamu sudah berhasil melalui semua rintangannya, godaannya gitu kan, apapun masalah-masalahnya, dan kamu melihat ternyata dia masih sama kamu, kamu masih sama dia. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Iya, Masya Allah, dia masih sabar sama ente masih sabar sama dia. Gak ada lagi nikmat mana lagi yang mau kudustakan, gak ada, semuanya real. Nyata, ternyata ada orang yang diciptakan sama Allah sabar sama ente. Ya. Dan ternyata ada juga ya orang yang diciptakan oleh Allah untuk sabar terhadap suamimu, yaitu kamu gitu. Kamu sabar, sama-sama saling ngelengkapin. Ya jangan cuma minta seru-serunya aja, hari jadi minta bunga, minta ini, minta itu. Bukan. Artikan lagi dengan makna yang lebih dalam. Itu bukan hanya sebuah tanggal kalau mau ngerayain. Gak mau dirayain juga gak apa-apa. Gak bikin apa-apa gitu. Ya, ini enggak. Nah, sujud sahwi, jadi sahwu itu diambil dari kata lupa. Maka yang dimaksud dari pembahasan ini adalah kekurangan yang ada di dalam sholat dari sebab lupa tadi. Dalam sholat ada kekurangan yang disebabkan oleh lupa tersebut. Nah, kemudian hal yang merupakan sebab disunnahkan dalam sujud sahwi itu ternyata dikumpul oleh ulama ada 4 sebab yang mengantarkan orang harus mengerjakan sujud sahwi. Apa itu yang pertama? Tarku ba'din min ab'adis shalah atau ba'dil ba'di. Nah, ini agak sedikit butuh konsentrasi ya Bu keterangannya. Nah, tarku ba'din min ab'adis shalah. Jadi sebab yang pertama dari sebabnya kita disunahkan sujud sahwi adalah terdapat salah satu di antaranya adalah meninggalkan salah satu yang termasuk. Jadi ninggalin salah satu yang termasuk ab'adis shalah. Ab'adis shalah. Apa nih Ustazah ab'adis shalah? Jadi kalau kita ninggalin ab'adis shalah itu kenapa? Oh, kalau ninggalin ab'adus shalah maka kamu harus mengerjakan sujud sahwi. Apa tuh ab'adus shalah? Ada di bab setelah ini. Jadi nanti akan kita uraikan satu-satu ab'adus shalah itu apa. Ada di bab setelah ini. Atau sebagian daripada ab'adus shalah. Jadi ab'adus shalah itu ada sekian. Contoh, di antara ab'adus shalah itu kunut. Ab'adus shalah itu kunut. Kunut itu sendiri, terlupa kamu kunut. Kamu lupa kunut. Kunut itu kan satu dari bagian ab'adus shalah. Apa yang dimaksud dengan sebagian dari ab'adus shalah? Di tengah kunut itu ada Allahumma hdini fiman hadait wa'afini tawallani fiman barik li fima atait wa qini birahmatika. Habis itu fa innaka taqdi wa la yuqda. Oke, tahu-tahu di tengah kunut ini kamu cuma doa aja enggak pakai fa innaka taqdi. Au. Kunut itu kan ada diakhiri dengan wa sallallahu wa ala alihi wasallam. Ini doa aja, kunutnya udah Allahumma gfirli fa innaka ghaffar fa innaka arhamur rahimin. Ini udah sah nih kunut nih. Sudah sesuai. Tapi dia enggak tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, ini
bagian dari abadus sholat. Jadi kalau ketinggalan gara-gara dia kunut mungkin terlalu ngantuk, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, tolani fiman tolait, Allahu Akbar. Ada doa kunut yang enggak sempurna. Ada bagian dari kunut yang tidak utuh. Nah, ini disebut tark ba'dil ba'd. Itu adalah arti yang disebut dengan, kalau yang punya kitabnya di sini apa? Meninggalkan salah satu sunnah abadus shalah atau sebagian darinya. Jadi dia cuma ketinggalan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sebagian dari kunut itu dia enggak baca utuh. Maka dia diharuskan untuk sujud sahwi. Atau tadi dia ngerjain tahiyat awal, yaitu tasyahud awal. Kan kelupaan tasyahud awal sunnah untuk sujud sahwi juga kan, seperti yang kurang lebih kita pernah pelajarin. Di tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Harusnya Allahumma sholli wa ala ali sayyidina. Dia lupa. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdiri. Allahu Akbar. Nah, dia berdiri, dia berdiri. Ana lupa baca sholawat. Maka ini disebut meninggalkan sebagian dari. Itu disebut dengan meninggalkan sebagian dari. Paham ya? Baik. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua itu adalah melakukan dengan tidak sengaja sesuatu yang apabila disengaja dilakukan akan membatalkan sholat. Dan jika tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat alias lupa. Jadi kalau dikerjain sengaja, jelas nih, ini yang sengaja batal. Tapi kalau ini nggak sengaja dikerjain, maka nggak jadi batal. Seperti apa contohnya? Ketelan makanan. Ente habis makan, sudah sikat gigi, sudah apa, toto masih ada yang nyangkut. Giginya lubang. Ya. Kalau kamu berusaha ngeluarin, nggak sengaja berarti ketelen. Betul kan? Ketelennya itu nggak sengaja, batal nggak sholatnya? Nggak batal karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, takbir sudah tahu nih, ada ujung siwak, dimain-mainin aja sama lidahnya. Batal kan? Maka ini yang dimaksud fi'lun mayubtilu amduhu. Kalau disengaja batal, kalau nggak disengaja nggak batal karena lupa. Ketelan, karena nggak sengaja. Nah, sebab dari kedua ini, ya, kalau ada diantaranya yang mengerjakan tadi, mau itu makan sedikit atau ngomong, bicara sedikit, maka itu menjadi sesuatu yang mengharuskan dia sujud sahwi. Dia harus ngerjain sujud sahwi. Yang kalau perbuatannya dilakuin nggak batal, mayubtilu amdu wala yubtilu sahwu. Jadi kalau sengaja batal. Ngomong gerak banyak batal. Gerakan apa yang kalau kita gerak nggak batal? Gerakan apa yang kalau kita gerak nggak batal? Amdu, hatta sengaja. Ini kedipan mata, iya kan? Kedipan mata nggak tuh sabar. Nah, bagian leher ke atas itu nggak ngebatalin kalau kita gerak. Lagi sholat, kasih tahu melirik dia kan. Asal hukumnya apa? Makruh. Asal hukumnya makruh. Jadi kalau ente di tengah-tengah sholat leher ente nengok kanan kiri, makruh. Illa li ajli daruri. Kecuali untuk darurat. Ente misalnya lagi sendirian di rumah, atau nggak sengaja ngerasa pintu keletek, ente nengok. Hadza daruri.
Gak batal dan gak makruh. Atau kamu di rumah tinggal sama kamu sama anak kamu masih kecil, masih butuh pengawasan, masih butuh perhatian. Maka sholatnya kamu dalam keadaan yang mengharuskan kepalamu gerak. Sambil ngawasin dia, takut dia manjat, takut dia masuk lubang, atau takut dia jatuh, atau apapun itu. Maka saat itu, gerakan itu nggak jadi hukumnya makruh, tapi dari leher ke atas. Kalau sudah leher ke bawah, badan ini yang gerak, batal sholat. Ya amda, mau sengaja ataupun enggak. Ya, ada orang lari, anak kita lagi main lari-larian, umiknya dikejar, lagi kejar-kejaran, umiknya ditabrak, wah, badannya gerak. Sengaja enggak? Enggak sengaja. Tapi gerak aja, batal sholatnya. Karena yang gerak dari leher ke bawah. Begitu geraknya sudah membalikkan kiblat, batal sholatnya. Tapi kalau kepala, kadang-kadang kita lagi sholat suka ada yang pegel lehernya, gini, nggak batal kan? Nah, tapi kalau sengaja makruh. Nah, ini yang disebut dengan apa? Salah seorang ulama juga mengatakan dalam sholat itu kan kamu diminta untuk melihat titik sujud, iya kan? Kalau lagi sholat tapi matamu ngelirik ke sana sini, ulama sebagian bilang apa? Kamu berkhianat. Ini khianat mata. Khianatnya mata. Mata diminta untuk melihat titik sujud, tapi kamu khianat ngelihat ke sana sini. Lihat sini, lihat situ. Karena arahnya sholat jelas. Kalau lagi sholat, matanya suruh melihat titik sujud dalam posisi semua gerakan. Iya kan? Melihat illa kecuali saat kita sudah baca tasyahud, begitu asyhadu alla ilaha illallah, berubah itu pandangan dari titik sujud ke jari telunjuk. Ke jari telunjuk. Selebih dari itu, mata ke sana ke sini, leher gerak, gitu ya, enggak masalah. Tapi asas hukumnya makruh. Itulah yang kedua. Fi'lun, jadi kalau seumpamanya ada di antara kita yang sholat, kemudian tiba-tiba kita menoleh, atau kita sengaja melangkah selainnya yang tergolong daripada yang kita maksud tadi dalam bentuk itu, maka kita kalau mengerjakan secara lupa itu kelupaan, lagi sholat nggak sengaja ngelirik, nengok, ya Allah padahal lagi sholat, maka hukumnya disunnahkan sujud. Wa tsalitsu naglu ruknin qawli ila ghairi mahallih. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Apa yang dimaksud dengan rukun qauli? Dalam sholat itu ada 4 rukun. Disebut pertama rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, wa rukun ma'nawi. Gitu. Ada 4 rukun. Pertama rukun qauli, rukun ucapan. Takbiratul ihram bagian daripada rukun qauli. Allahu Akbar. Al-Fatihah rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun qauli, ucapan. Ya. Salawat sama Nabi rukun qauli dalam tasyahud akhir. Itu bagian daripada. Nah, itu rukun qauli. Rukun fi'li apa? Tadi gerakan. Ya kan? Berarti i'tidal, ruku, sujud. Ini tergolong rukun fi'li. Kan gerakan. Rukun gerakan. Rukun qalbi apa? Niat. Makanya dalam sholat harus ada niat. Kalau niatnya nggak ada, nggak sah sholatnya. Itu disebut dengan rukun qalbi. Terus yang terakhir rukun maknawi. Apa rukun maknawi? Tartib. Ngerjain sholatnya harus tartib. Ya, ini dari takbiratul ihram sampai salam, sholat harus benar. Nggak bisa kita milih, mau sujud duluan baru mau i'tidal, nggak nyambung. Maka itu disebut dengan rukun maknawi, tartib. Nah, yang kita lagi membahas di sini apa? Naglu ruknin qauli, mindahin rukun qauli ila ghairi mahalli. Contoh, kita sudah ini ya, dalam sholat sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Otak ente lagi kemana-mana, atau begitu
Allahu Akbar. Ruku harusnya baca subhana rabbiyal azim, malah subhana rabbiyal a'la. Atau betul-betul baca Fatihah di situ. Keulang lagi, kok ruku baca Fatihah? Kan suka kayak gitu kan? Suka ada gerakan. Nah ini naglu ruknun qauli. Kamu mindahin daripada rukun qauli. Fatihah atau dibaca lagi ruku. Atau membaca tasyahud akhir enggak di tempatnya. Baru sujud sekali harusnya baca apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, toto ente tasyahud gitu. Pindah kan berarti posisinya. Naqlu ruknin qauli. Maka kalau itu terjadi, sebagian mau kita pindahnya itu cuman sedikit, mindahin rukun ucapan, atau sebagian sengaja selain takbiratul ihram dan salam dibaca bukan pada tempatnya, maka hukumnya kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Adzan? Marhaba biqadam as-salat ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengaran enggak? Dengaran enggak adzannya? Enggak ya? Kita baca doa ya. Karena enggak dengar, sayanya sendiri enggak dengar, hanya samar-samar aja kan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف ودرجة عالية رفيعة وبعث المقام محمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, dalam situasi ini naqlu ruknin qauli, mindahin rukun qauli, rukun ucapan dalam sholat itu mengharuskan kita untuk sujud sahwi, karena ada rukun yang pindah daripada posisi yang sebenarnya. Nah, harusnya di mana jadi di mana. Nah, itu karena bentuk kelalaian, bentuk gak sengaja tadi. Baik. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'li ma'ahtimali ziyadah. Yang keempat adalah mengerjakan tambahan rukun fi'li dengan ragu adanya kemungkinan lebih dari bilangan yang benar. Contoh, suka kita dalam sholat itu bingung, ragu apakah tadi saya ruku atau sujud misalnya. Saya tadi ruku apa enggak ya? Udah sujud dianya. Ada kan suka kayak gitu. Atau paling umum, ini rakaat 3 apa 4? Ya, rakaat 3 apa 4. Nah, itu udah yang paling umum dah. Pertama kita harus ingat satu hal, di kaidah hukum fikih itu, al-yaqin la yuzalu bisyak. Ini kaidahnya. Yakin itu tidak bisa diruntuhkan oleh keraguan. Artinya gini, kalau kamu ragu 3 atau 4, berarti yang diragukan 4-nya kan? Nah, berarti yang kamu yakini 3-nya kan? Karena kamu ragu 3 sama 4. Berarti yang kamu ragu ini gak bisa dianggap satu hal yang benar. Maka dia gagal. Kalau kita benturan sama 3 dan 4, berarti yang kita ambil 3. Karena bilangan terkecil itu bilangan yakinnya. Kaidah fikih itu begitu.
Ada orang ragu 3 atau 4, kayaknya 3 nih. Apa 4 ya? 4 apa 3 ya? Nah. Berarti ngambilnya berapa? Ngambilnya 3 ya? Ngambilnya 3. Atau di tengah-tengah dia baru ingat. Nah, 4. Berarti kalau dia sudah 4, berarti 5 kan? Nah, makanya di sini ada maksud ma'ahtimali ziyadah. Ada kemungkinan lebih dari bilangan semestinya. Jadi ragu tadi itu bukan cuma tentang kurang, tapi juga ada kemungkinan lebih antara 2 itu. Ma'ahtimali ziyadah. Nah, pada saat kita berhadapan dengan situasi semacam ini, dia ragu ngerjain itu sebagai tambahan atau sebagai yang kurang, maka dia wajib mundur, ngambil yakinnya dulu. Ya, kurangin dulu, ngambil yakinnya dulu. Jangan ambil ragunya dibatal, kurang, buang. Enggak boleh. Ambil yang yakinnya dulu. Walau di situ ada kemungkinan tambahan, Ini antara 4 sama 3. Masalahnya kalau saya nambah 1 rakaat, bisa jadi 5. Misalnya gitu ya, bisa jadi 5. Tapi gimana? Ternyata makmumnya nggak ada yang ngingetin sholat. Sama-sama lalainya. Semuanya pada bengong sholatnya. Tak ada makmum nggak ada. Karena kenapa saya bicara begitu? Saya pernah di situasi itu. Bukan saya jadi imam, tapi saya juga kondisinya waktu itu lagi jadi makmum. Imamnya terlupa, bilangannya lebih, nggak ada satupun yang ngingetin. Tahu-tahu tiba-tiba salah satu makmum setelah saya salam gitu ya, ada makmumnya yang sujud sahwi. Nah, bisa makmum sujud sahwi untuk lupanya imam. Karena ternyata imamnya benar-benar lupa dan semuanya lupa. Dianya baru di tengah-tengah pun dia baru ingat. Kayaknya kita 5 nih. Iya benar kita 5 gitu. Nah, situasi seperti itu orang pada saat bingung antara ausolla arba'an am khamsan, kalau dia bingungnya 4 apa 5, ini saya udah 4 apa 5, udah gak perlu selagi sujud sahwi. Tapi kalau 3 sama 4 ya perlu sujud sahwi. Ya, makmumnya batal gak? Ya gak ada batal loh, sujud sahwi aja sunnah hukumnya. Seumpamanya pun, pertanyaannya ya, seumpamanya pun imamnya tadi terlupa, makmumnya juga gak ingat, tapi makmumnya tahu-tahu sadar, ingat di tengah jalan, dia mau sujud sahwi, ba'da salamil imam. Kan makmumnya sujud sahwi linisyanil imam, tujuannya untuk lupanya imam. Bil yakin, boleh, dengan catatan yakin, bukan sama-sama ragu. Gitu. Bahkan sujud sahwi ini ada sedikit tambahan sebelum saya tutup untuk selanjutnya besok kita bahas abadus sholat. Kalau kita lagi sholat dalam orang umum, anggaplah katakan makmumnya kita orang awam. Kamu kelupaan tasyahud awal. Berarti kan kamu sunnahnya sujud sahwi. Tapi kamu ini orang yang kamu tahu makmummu awam semua. Ini kira-kira ngerti kagak nih mereka nih sujud sahwi? Maka kata ulama, kalau dalam situasi kayak gitu, indal am, di tengah-tengah keumuman, kamu nggak ngerjain sujud sahwi pun nggak apa-apa. Karena kamu akan bikin galau makmummu. Makmumnya keder, bingung apaan nih gitu. Ya. Kalau kita indah Syafi'i sujud sahwi posisinya kapan? Sebelum salam, setelah sempurna tasyahud, ya kan, setelah sempurna, kemudian kita tambah lagi dua kali sujud ya, tambah 2 kali sujud. Bacaannya apa? Subhanalladzi la yanam wa la yashu. Wa la yashu wa la yanam. Ada yang bilang, sebagian ulama mengatakan doanya itu. Walakin indal Imam Nawawi bilang enggak, doanya sama kayak doanya kita sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau ada orang yang enggak hafal subhanalladzi la yanam wa la yashu, boleh baca cuman subhana rabbiyal a'la, boleh. Wal afdal, ada lagi sebagian ulama bilang yang utama digabung aja.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanalladzi la yashu, la yanamu wa la yashu. Pilih keduanya antara satu sama lain, sama, enggak apa-apa. Boleh. Kita sebelum salam, tapi kalau kamu nengok nanti seumpamanya ada orang toto sujud sahwi setelah salam, jangan kau salahkan dia. Karena indal malikiyah, indal mazhab Imam Maliki, sujud sahwi setelah salam. Al-Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala condong sama ini. Cuman itu tadi masalahnya jadi suka salah tangkep. Makanya ada orang udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toto disujud lagi. Karena dia nggak tahu asas hukumnya. Maka kita Imam Syafi'i, ya saya bicara tentang Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i melalui fatwa Imam Nawawi bilang sujud setelah sholat itu tergolong bid'ah dhalalah, bid'ah madzmumah, nggak boleh sujud setelah sholat. Ini harus ditekenin karena banyak orang yang nggak ngerti. Kata Imam Nawawi, liman tasjudanta, kamu sujud untuk siapa? Orang sholatnya udah kelar kok masih sujud. Ini bid'ah madzmumah, kita tolak. Imam Nawawi fatwanya tegas. Dan kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti barangkali umrah atau apa, atau kok ngelihat ada orang sujud, ini habis salam kok dia sujud lagi, sujudnya kayak sujud sahwi, nggak usah bingung, mungkin mazhabnya Imam Malik. Tetapi kita di sini selaku mazhabnya Imam Syafi'i perlu saya tekankan, tidak ada sujud setelah salam. Karena kita punya sujud sahwi gablas salam. Sebelum salam. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu tuntun dan bimbing kita semua agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan ukhtina Syarifah Nailal Haddad serta suami, anak keturunan dan segenap keluarga, orang tua, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rumah tangga dan majelis taklimnya. Mudah-mudahan insyaallah majelis taklim Ummul Hasanain jadi majelis taklim yang semakin tambah keberkahannya, kebaikannya untuk mereka sekeluarga dan untuk kita semua yang hadir di sini insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin amin ya rabbal alamin. Qabul. Terima kasih banyak ibu-ibu semua untuk segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.